Oke, shalom dan selamat pagi semua untuk seluruh jemaat OCC dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi ini karena kesempatan untuk kita beribadah secara live streaming di tempat ini. Dan terima kasih untuk tim yang sempat bersama dengan kita dan seluruh keluarga. Karena kita percaya hari ini apa yang kita lakukan bukanlah satu hal yang menuntut rutinitas ibadah minggu, tapi inilah kerinduan hati kita. Karena gereja yang sedang bertumbuh hari ini ada di mana-mana sedang berbakti kepada Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing ya. Dan kita percaya saluran berkat lewat pujian penyembahan hari ini dan firman Tuhan akan menjadi bahagian hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah, untuk yang pertama kali hari ini bersama dengan kami ucapkan selamat datang ke OCC lewat live streaming Facebook kita. Dan Anda boleh share untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya semua akan mendapat bagian berkat hari ini. Baiklah, untuk memulakan hari ini, pagi yang indah ini, mari kita mulai dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia sanggup. Dalam banyak perkara dalam kehidupan kita hanya andalkan Tuhan karena Dia sanggup untuk memberkati kita. Dia sanggup untuk melawat kita, menyembuhkan kita. Mari dengan iman kita semua nyatakan bersama-sama, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, terus sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, terus sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Ini doa kami pada pagi ini Bapak, Allahku, dimanapun jemaat kami besar berada. kasih-Nya, Berikan kami kekuatan untuk percaya. sekarang Berikan kami iman, sampai tetap selamanya. setia. Kasih-Nya Engkau Allah yang sanggup. pernah Engkau Allah yang sanggup berubah. menolong kami. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, Sungguh mulia nama-Mu. besar kuasa-Nya, terus sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan lebih sederhana, Dia sanggup. Dia sanggup. Engkau Allah yang sanggup melawat hidup kami, melawat tempat ini, melawat pulau ini. Engkau melihat penderitaan seluruh umat-Mu Tuhan di dalam negara kami, di seluruh dunia. Kami percaya Allah yang akan sanggup menyelamatkan kami daripada wabah corona ini juga. Dan pada hari ini kami percaya Engkaulah yang akan sanggup memulihkan semangat kami kembali supaya kami semakin kuat. Engkau akan menyembuhkan yang sedang sakit menderita, dan Engkau akan memulihkan kami seperti sedia kala Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam ketakutan, untuk seluruh dunia ini Tuhan. Engkau yang akan sanggup memberikan keberanian, kekuatan sekali lagi, supaya kami dapat bersatu memutuskan talian wabah ini. Bahkan Tuhan akan terus melakukan ini lewat pribadi, pas pribadi. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan negara kita. Dia sanggup memulihkan Malaysia. Dia sanggup memulihkan dunia. Dia sanggup memulihkan gereja. Dia sanggup memulihkan gereja. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini yang kami mampu hari ini Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau terima janji Tuhan. Ku percaya di dalam Hanya ini yang mau kami lakukan sebagai umat. Sebelum tetesan air mata yang mengalir, dalam hati kami benar percaya kepada Tuhan sanggup memberikan janji Tuhan ajaib dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dengan iman dan lebih sederhana kita katakan, percaya janji-Mu ajaib,
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita percaya pagi ini saat kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan untuk percaya. Kita bersandar di dalam kekuatan. Saya percaya tidak ada yang mustahil akan berlangsung. Kuasa Tuhan akan dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada lagi kemustahilan yang akan dapat menghalang pertumbuhan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun hari ini kita merasakan bahwa terlalu banyak orang menderita oleh karena keadaan yang berlaku hari ini, tapi kita percaya hanya Tuhanlah sumber kelepasan bagi kita semua, sumber pemulihan. Percaya Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bersuara kita sekarang. Percaya janjimu ajaib, Amin. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan keluargamu. Dia sanggup memulihkan keluarga. Yang terakhir, dia sanggup memulihkan gereja. Dia sanggup Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup di atas segala perkara. Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan dan Allah yang seperti Engkau, yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Allah El Shaddai yang ada di dalam segala getir. Engkau Allah yang menjawab doa kami. Dan Engkau adalah Allah yang mengerti isi hati kami. Pada pagi ini Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu supaya semuanya akan menjadi bahagian dan berkat bagi kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita sudah menyembah Tuhan dan saya sangat percaya pada pagi ini semua kita merasa lawatan Allah secara pribadi, dan saya seperti pagi ini juga sepertinya tidak mau menahan air mata lagi untuk menangisi keadaan kita, tetapi
lebih daripada itu adalah kita percaya Tuhan sedang melakukan hal yang besar untuk dunia ini. Kita sedang dihimpit oleh keadaan di mana tidak perlu diperkatakan lagi, semua kita sudah tahu COVID-19 yang itu menular. Namun itu bukan yang harus kita war-warkan melebihi daripada iman percaya kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau terus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus dalam menghadapi suasana yang sukar ini. Dan saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk lebih berani tampil berhadapan dengan gejolak persoalan hidup, masalah globalisasi, kesehatan seperti ini. Dan sehingga kita melihat bahwa di zaman kita, di generasi kita, hari ini kita melihat satu nisbah kematian yang ataupun statistik kematian yang sangat tinggi daripada satu virus yang tidak terlihat oleh mata kasar, dan itu sudah benar-benar amat menakutkan dan mengerikan. Tetapi hari ini kita ingin belajar untuk bangkit, memberanikan diri, bukan memberani mati, tetapi kita memberanikan diri secara rohani, bahwa kita ada pembela Tuhan. Kalau kita hanya mengucapkan perkataan firman Tuhan, tetapi kita tidak mempraktekkannya, menaruh itu sebagai satu jentera yang menggerakkan kita, maka kita akan menjadi satu tubuh yang lemah. Dan mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Ya, mungkin Brother Tom boleh baca, ya, sudah terpapar. Ya, kita dengar suaranya walaupun wajahnya tidak terlihat. Ya. Oke. Ibrani 4 pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Banyak keadaan yang membuatkan kita hari ini takut. Tetapi ada perkataan yang sangat berkuasa hari ini mengajak kita untuk berani secara rohani. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya telah diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus, saya percaya kita semua mengalami kekuatan yang luar biasa untuk berani berhadapan dengan apa keadaan pun. Tapi saya ingin beritahu kepada semua kita, kepada seluruh jemaat Tuhan, berapa besar kekuasaan negara-negara yang membangun dalam teknologi hari ini. Hari ini mereka dirundung kegelisahan, ketakutan saat virus corona menyerang dunia. Tidak ada satu teknologi pun yang dapat instantly menghapuskan wabak ini. Dan kita di Malaysia hari ini sudah masuk dalam stage yang kedua dalam perintah kawalan pergerakan. Dan saya percaya ekonomi semakin terjejas, dan inilah yang menakutkan seluruh dunia. Nah, bagi gereja Tuhan, para pelayan Tuhan juga sedang dalam kegelisahan. Apakah jemaatnya sekarang sudah bertumbuh, ataupun sudah mulai meninggalkan firman Tuhan, ataupun mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, ini yang akan kita belajar serba sedikit, beberapa sisi pandang Alkitab tentang keadaan bagaimana kita harus berani hari ini untuk menghadapi situasi ini. Dan Ibrani ini mengajar kita, semuanya ini oleh kasih karunia. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan berani berhadapan dengan satu situasi ataupun kondisi, keadaan yang sangat sulit. Mari kita lihat sisi pandang Alkitab tentang bagaimana kita harus berani. Kita lihat dulu ya. Inilah yang dikatakan kenapa kita harus berani, karena tanpa keberanian ini akan menghalang pertumbuhan gereja. Jadi hari ini saya ingin belajar kita akan belajar satu topik yang sederhana, yaitu penghalang ataupun penghambat pertumbuhan gereja. Yang saya maksudkan gereja seperti minggu lepas adalah saya dan Anda sebagai gereja Tuhan yang telah Tuhan bangunkan. Oke. Next. Penghalang yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini merupakan hal yang tidak disadari oleh kita. Ada dua hal yang kita akan belajar pada pagi ini. Satu adalah dari sisi pandangan jemaat. Ya. Dulu
Saya hidup sebelum menjadi pelayan Tuhan, ditugaskan untuk menjadi ya, pelayan di dalam gereja. Saya itu adalah jemaat biasa yang hadir mengikuti kebaktian, program-program gereja. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja itu, jemaatnya adalah 90%. Daripada sisi pandangan jemaat, mereka itu seling, bukan dikatakan mereka itu lemah, tetapi ada satu sikap yang hari ini membuat jemaat itu sukar untuk bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Mereka khawatir, mereka merasa ada suatu hal yang tidak sempurna dalam kehidupan mereka karena mereka menganggap ketidak layak diri mereka untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh dan sebagainya. Dari sisi pandangan inilah kita akan kupas kenapa ramai jemaat 90% di dalam sebuah gedung gereja itu sangat sukar dibawa untuk bersama melayani. Tapi mereka datang hadir untuk dilayani. Hal yang pertama adalah seperti ini. Mereka punya rasa sikap rendah diri. Mereka katakan, saya tidak layak, saya tidak punya ada latar belakang teologi, saya tidak pandai bersaksi, dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, mereka berkata, saya tidak punya karunia. Tapi yang aneh sekali adalah hal yang ketiga. Mereka rajin ke gereja, mereka rajin mengikuti seminar-seminar, mereka mengikuti apapun program yang dianjurkan oleh gereja, tapi dari sudut yang berbeda. Bukan karena mereka rindu, lebih daripada rindu untuk mendengar firman Tuhan, mereka mendewakan pengkhotbah ataupun hamba-hamba Tuhan yang profesional, yang luar biasa penyampaian firman Tuhan. Lalu dari sikap inilah, ada satu yang tidak dapat mengangkat mereka kepada satu level untuk menjadi seorang pribadi yang berani untuk tampil, menjadi saksi, dan menjadi pelayan Kristus yang sungguh. Kenapa? Inilah keterbatasan yang mereka bayang-bayangkan dalam hidup mereka menjadi penghalang untuk bertumbuh. Dan saya bersyukur, satu hal yang saya belajar di gereja kita dan seluruh dunia hari ini, saat gedung gereja ditutup untuk ibadah hari Minggu, sekarang kita lihat di mana jemaat yang 90% ini berada. Mereka sedang duduk dan memikirkan kehidupan mereka secara pribadi. Hari ini tidak ada ibadah di gereja. Apa yang saya harus buat? Kalau dia adalah kepala keluarga seperti saya dan Anda yang sebagai kepala rumah tangga, apa yang Anda harus lakukan? Bukankah firman Tuhan mengajar kita supaya kita berani untuk tampil menjadi satu imam di dalam keluarga kita? Nah, kalau hal-hal yang ini yang kita singkapkan ini, sikap rendah diri, takut tidak punya karunia ini berlaku, bagaimana kita untuk melayani keluarga kita dan kita menjadi imam dalam keluarga kita sebagai jemaat? Nah, ini akan menjadi persoalan dan penghalang kalau kita berpikir seperti yang di sisi pandang jemaat ini. Tapi saya bersyukur hari ini Tuhan izinkan kita untuk tidak beribadah di dalam gedung gereja. Bukan, mungkin ada yang akan membantah perkataan ini. Kerajaan tidak izinkan kita berkumpul dalam ibadah yang besar, tapi itu punya maksud yang sangat luar biasa, supaya Anda dan saya punya kesempatan untuk menjadi imam di dalam keluarga kita, dan Anda menjadi pelayan yang akan berani membawa keluargamu menghadap kasih karunia Allah di dalam takhta kudusnya. Dan inilah yang sedang berlaku di dalam rumah tangga. Dan saya percaya, seperti yang hamba Tuhan pernah bicarakan di dalam posisi yang pernah saya sharing, the supernatural power from God akan melawat keluarga kita. Tanpa ada pengkhotbah yang luar biasa hadir di dalam rumah tanggamu, tanpa ada orang yang hebat di dalam rumah tangga, tetapi engkau adalah orang yang hebat menjadi pemimpin
keluargamu, yang mengangkat keluargamu menjadi keluarga yang diberkati, yang dipulihkan. Jangan pikir saat ini engkau tidak punya pekerjaan. Sekarang ini semua orang yang punya pekerjaan yang gah pun sekarang duduk diam seperti tidak ada punya pekerjaan. Kita sama rata. Disinilah kita akan menyikapi di mana keberadaan kita dan pandangan posisi kita sebagai jemaat. Yang kedua, daripada pandangan pelayan Tuhan. Ya, ini 10% daripada kita di dalam jemaat adalah pelayan. Tidak semua orang menjadi pelayan gereja. Hanya 10% daripada keseluruhannya. Ya, kalau ada yang lebih besar daripada itu pun mungkin 11-12%. Tidak ada yang akan sampai 50%, ya. Ada satu hal yang menghalang pertumbuhan pelayan Tuhan. Saya ingin beritahu kepada jemaat, ini juga pernah berlaku dalam kehidupan saya. Yang pertama, mendewakan pelayanan itu lebih daripada Tuhan. Semua orang mengatakan panggilan Tuhan itu adalah panggilan agung yang tidak ada tanding dan bandingnya dengan panggilan yang lain. Tetapi sadarkah kita bahwa mendewakan pelayanan itu dari posisi yang salah akan menyebabkan kita terjerumus di dalam satu pertumbuhan yang tidak membangun. Maksudnya pertumbuhan bukan pertumbuhan yang membangun, tapi pertumbuhan yang merundung, ya, di mana kita akan menciptakan banyak masalah dalam kehidupan. Sebagai contoh, hari ini banyak pelayan Tuhan lari daripada pekerjaan organisasinya. Dia katakan aku ada pelayanan, dia ponteng kerja, dia bohong dengan majikan, dia katakan saya ada ini dan emergency. Dia sanggup buat alasan ini si Ebi sakit dan dia pergi melayani dan tinggalkan pekerjaan. Saya katakan itu adalah bohong besar dalam pelayanan. Dan hal ini pernah terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya begitu tekun melayani, saya melayani dan melayani, ada suatu suara kecil berbicara seperti ini kepada saya. Itu bukan suara daripada Roh Kudus ya, tapi daripada keluarga saya yang kecil. Sebab kami belajar untuk berbicara secara terus-terang. Oh, Dadi punya banyak waktu untuk orang lain, tetapi Dadi tidak punya waktu untuk kita satu family. Dari itu saya mulai belajar untuk menyeimbangkan. Yang paling menakutkan saya adalah hari ini adalah bila saya dapat memimpin orang lain, tapi saya tidak dapat memimpin keluarga. Itulah hal yang paling menakutkan. Dan itu adalah satu hal yang sangat fatal dalam kehidupan seorang Kristen. Engkau boleh selamatkan orang lain masuk surga, tapi engkau tinggalkan keluargamu dan mereka terumbang-ambing, dan itu sangat bermasalah di dalam pelayanan. Tapi hari ini kita mau mengimbangkan semuanya dengan posisi yang sama. Setiap orang tidak ada yang tinggal dan semua orang harus berpacu rata, termasuk keluargamu dan seisi rumahmu. Yang kedua, mendewakan karunia-karunia. Saya ingin beritahu kepada jemaat, saya tidak membantah tentang karunia Roh Kudus, dan bahkan saya sangat rindu di dalam jemaat OCC Trisimanya kita mengalami pembentukan, di mana kita menerima, mengalami karunia-karunia yang berbeza-beza seperti apa yang sudah kita motivasikan kepada jemaat supaya kita paling tidak kita punya satu karunia. Nah, tetapi di dalam hari ini, dalam pelayanan, daripada posisi ini, banyak gereja yang gah. Ya, sekali lagi, mungkin banyak orang akan mulai kondem dengan saya tentang hal ini. Tapi ini adalah satu hal yang sangat mendalam yang Tuhan tegur dalam kehidupan ini. Ada orang yang katakan, kita harus gunakan karunia-karunia ini dalam pelayanan. Saya ingin beritahu di dalam jemaat secara bergereja, di dalam sebuah gedung organisasi, 90% adalah jemaat, 10% adalah pelayan Tuhan. Kalau kita tekankan di dalam 100 jemaat, kita yang 10% ini menekan mereka supaya kita gunakan karunia itu dan karunia ini dalam ibadah kita. Saya ingin beritahu kepada pelayan-pelayan Tuhan hari ini, pernahkah kamu terpikir bahwa ada jemaat yang datang ke gerejamu akan mulai merasa seperti ini? Dia tidak paham dan dia tidak mengerti dan dia akan mulai merasa kosong. Sebagai contoh, ketika di gereja engkau boleh hebat melakukan pelayanan seperti engkau tupang tangan, ada kesembuhan terjadi, puji Tuhan. Tapi ketika Asya katakan seperti ini,
pada petang ini, jam sekian ini kita akan melawat keluarga kita yang sedang sakit dan dia memerlukan pertolongan doa, dan ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan susah dan mereka juga mau konseling dan sebagainya, dan ada keluarga di sini memerlukan bantuan dana dan sebagainya. Saya ingin beritahu kepada jemaat, berapa persen orang yang akan hadir untuk hal-hal yang seperti ini. Kita tidak menghakimi, tetapi daripada posisi pelayanan, inilah hal yang tidak seimbang. Anda mau memiliki semua karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda, tapi Anda tidak bertindak secara kudus dalam melakukan praktikal hidup kita. Karena apa yang Tuhan gerakkan lewat Roh Kudus dalam kehidupan manusia hari ini adalah agar mereka berani untuk reach out people out there. Bukan untuk menekan orang yang ada di dalam gereja supaya mereka harus buat ini dan buat itu. Saya percaya anak-anak muda di sini lagi paham, ya, karena hari ini kehidupan anak-anak muda, youth generation, sangat luar biasa bila dipakai oleh Tuhan. Mereka tampil dengan cara mereka yang apa adanya. Mereka keluar, bukan hanya pergi ke hulu-hulu, tapi contohnya di kota ini terlalu banyak orang yang tidak kenal gereja, tidak tahu alamat gereja. Bahkan bukan hanya tidak tahu alamatnya, mereka tidak kenal Tuhan mereka, padahal mereka adalah keluarga Kristen. Kenapa? Mereka tahu karunia yang paling besar adalah karunia untuk memberanikan diri menjangkau setiap jiwa-jiwa yang masih belum kenal Kristus. Nah, itu adalah mempengaruhi tentang hal yang ketiga yang terakhir, yaitu perkumpulan besar. Di dalam gereja ada satu imam besar, seorang pastor, seorang penetua, seorang deacon yang memimpin gerejanya. Semua kita rindu, ya, semua kita rindu supaya kebaktian besar terjadi setiap waktu. Tapi yang paling menakutkan hari ini bagi gereja Tuhan adalah seperti apa yang berlaku di tahun 2020. Banyak nubuatan yang mengatakan bahwa tahun 2020 adalah hal yang sangat luar biasa. Saya sempat melihat beberapa sharing di dalam media sosial. Sejak remaja saya tunggu apa itu tahun 2020. Rupanya kita dikurung. Pemimpin kita membawa kita ke suatu sudut pandangan yang sangat luar biasa, melihat majunya negara kita, berpacu berlomba dengan negara-negara yang lain. Tapi rupa-rupanya itu adalah pandangan manusia. Daripada pandangan Tuhan yang menciptakan dunia ini berbeza. Ada satu hal yang dia izinkan berlaku. Rupa-rupanya tahun 2020 ini ada musibah besar berlaku dalam seluruh dunia. Tidak ada satu pun yang tidak takut dengan musibah ini. Kalau kita lihat, hari ini saham mulai turun, harga itu dan ini semua mulai turun, semua semakin turun. Hanya satu yang saya harap kepada seluruh dunia, orang umat Tuhan yang percaya, imanmu tidak pernah turun, kasihmu tidak pernah turun, cintamu kepada Yesus tidak pernah turun, tetapi semakin naik. Itulah jemaat yang berani menghadapi situasi. Kadang-kadang kita di Labuan ini seperti ini, karena kita pulau yang kecil, ya, semua perhubungan melalui laut, tidak ada jembatan. Kalau beras tidak disuplai di tempat ini, di mana kita mau makan? Saya katakan, tanya Tuhan, berdoa dengan iman, Tuhan punya penyelesaian. Tapi kalau kita mau berebut, kalau kita bergaduh dengan semua bangsa, masuk supermarket, kita bertumbuk, kita berkelahi untuk berebut satu pack beras, masih bagus nama kita. Tapi kalau berebut seperti di Eropa, hanya kertas tandas, mereka berebut sehingga berpukulan, itu sangat memalukan. Bukan hanya memalukan kita sebagai pribadi, sebagai orang Kristen, tapi juga sebagai pengikut Kristus, itu sangat tidak wajar. Tapi apa yang kita harapkan adalah Tuhan mulai bekerja. Hari ini saya melihat banyak kesaksian yang berlaku di luar sana, yang orang pikir yang paling membuang masa dan membuang waktu, tim Safari Sabah, ya, saya ada di dalam grup. Saya lihat mereka melakukan pelayanan kebajikan. Mereka bantu gereja-gereja Tuhan menyediakan transportasi karena mereka punya minat, ya, dalam four-wheel drive, off-road.
mereka gunakan itu untuk membantu menyelesaikan masalah pengangkutan ke hulu-hulu, ke pedalaman yang tidak mudah untuk ditempuhi perjalanan. Hanya perlu guna four-wheel drive untuk sampai ke sana. Dan saya melihat itu mereka lakukan itu pada minggu ini, dan saya sedang bertanya, gereja yang besar, gereja yang megah, di mana mereka hari ini? Bukankah bantuan-bantuan itu datang kepada gereja Tuhan? Saya mulai berpikir seperti itu. Apa yang kita lakukan? Dan ketika saya melihat mereka-mereka yang pergi ini adalah jemaat-jemaat biasa, yang 90% ini, kalau daripada posisi yang paling kritikal dan fatal adalah sebagai pemimpin gereja, yang 10% ini kita pikir kita adalah mastermind untuk pelayanan organisasi gereja kita. Hari ini kita letakkan satu tanda pertobatan, kita kembali. Karena jemaat itu adalah dibangun oleh Tuhan, dan kita hanyalah sebagai pengelola yang menggembalakan mereka. Tetapi kita tidak berhak untuk meletakkan mereka dalam posisi yang kita mau, seperti apa yang kita mau. Cukup kita menabur firman Tuhan kepada mereka, memberikan mereka penyegaran, menyirami mereka dengan firman Tuhan setiap waktu, dan mereka mulai belajar, memberanikan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi kalau kita berbangga, kita punya gereja yang besar, lalu kita lihat waktu keadaan seperti hari ini, gereja tutup. Engkau sebagai pemimpin gereja, di mana engkau berada? Apakah engkau tahu posisi jemaatmu? Apakah engkau tahu di mana mereka berada sekarang? Apa keadaan mereka? Saya ingin beritahu, ketika kita ada di gereja, kita pakai baju yang cantik, smart, hot, wah, mungkin kita dipandang hebat seperti itu. Tapi saya paling takut melihat hamba-hamba Tuhan yang mereka akan gagal untuk menjadi pelayan yang sungguh saat krisis seperti hari ini. Kita lihat siapa yang ada di luar sana sedang memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Itu semua orang yang golongan yang 90% ini, yang sedang belajar memberanikan diri untuk menyampaikan kasih, memberikan bantuan kepada setiap yang memerlukan. Jadi pada hari ini kita kembali kepada dasar firman Tuhan sekali lagi, Ibrani 4 ayat 16. Apa yang kita minta hari ini kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan dapat lakukan. Tidak ada yang mustahil. Hanya satu harapan kita semua adalah saat kita memberanikan diri untuk menghadap Tuhan, yang paling besar kelemahan manusia adalah bila ia menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan dan tidak mengakuinya. Dia takut untuk mengakuinya, dan akhirnya kasih karunia ini tidak dapat diterima. Tapi saya percaya hari ini kita adalah orang yang berani untuk mengakui segala kelemahan kita. Kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang bertindak untuk kita, karena kita hanya perlu percaya. Dan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, hanya satu hal seperti lagu kita tadi. Aku percaya pada kekuatan tangan Tuhan. Mari kita sudahi sharing firman Tuhan pagi ini. Kita menyanyi lagu yang kita naikkan tadi, Janji Tuhan, ya. Kita naikkan nadanya sedikit. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Amin. Ku percaya
dimanapun kita berada hari ini, satu hal yang Tuhan mau kita tetap percaya. Jadi pada setiap pribadi kita, tetaplah percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Sungguh Tuhan, janji-Mu ajaib dan luar biasa. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kau adalah Alfa dan Omega Tuhan. Berserah di dalam Tidak pernah berubah dari dulu hingga hari ini. percaya. Kami letakkan iman percaya kami hanya kepadamu. Engkau batu karang yang teguh, yang menciptakan segala sesuatu. Percaya janji-Mu Hari ini Tuhan, ajaib, janji-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Janji-Mu semakin kuat kami dapat rasakan. Dan kami dapat nikmati kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat bergerak hari ini, bernafas hari ini, hidup hari ini di dalam naungan kekuatan-Mu. berserah di dalam Terpuji nama-Mu Tuhan. kekuatan. Berkati kami jemaat OCC, berkati kami setiap keluarga-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada pada pagi ini. Tuhan tolong, biarlah hidup kami semakin berani di dalam kasih karunia-Mu. Lewat kehidupan kami hari ini, kami terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang akan mengenal Tuhan, semakin banyak orang akan hidup dan berbuah bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, didoakan pada pagi ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, acara ibadah kita pagi ini selesai. Tuhan berkati kita dan selamat istirahat bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati.